jari ini lincah, maka insya Allah akan membukakan refleksi kepada anatomi tubuh tadi itu agar bergerak ianya dengan kelancaran, sukarela dianya. Jangan terpaksa ya. ini sekejap saja. Ya, boleh saja ayat itu dirujuk sebagaimana perkara itu adalah bentuk daripada meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memaknai dalam hal itu tentu di situ harus keterkaitan kepada hati yang ianya menafikan segala-segala hal yang keterkaitan kepada hati persangka dan iri tadi itu. Nah, itulah yang dikatakan Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi, perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, bermakna di situ adalah orang yang menerangi ini harus hudur dulu hatinya dengan Allah. Jadi ayat tadi dibacakan bukan sekedar membaca, tetapi bagaimana kita memaknai dalam kehidupan tadi itu yang perlu. Nah, ini kan ayat petunjuk, meminta petunjuk agar masuk kepada hati tadi. Begitu Bapak Rahman. Itu boleh saja. Bu ya. Jadi mohon maaf ini dalam pengajian itu ada 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi umum. Sesi kedua adalah membahas pasti larinya ke An-Nur tadi 35. Jadi di kita bahas 2 sesi, tetapi apa yang disampaikan Buya itu sesuai dengan pemahaman selama ini sudah bertahun-tahun. Saya masuk 2017 ya di perguruan itu untuk membahas ayat ini. Alhamdulillah apa yang disampaikan Buya sama seperti yang saya pahami. Artinya mayyadillah binurihi mayyasha. Itu yang utama. Siapa yang dikehendaki. Seperti katakan Buya, jangan merasa diri paling pintar, jangan merasa diri paling alim, paling arif, paling bermarifat, karena mayyadillah binurihi mayyasha. Siapa yang dikehendaki Allah untuk diberikan cahayanya, ya suka-suka Allah. Tetapi ada jalan yang diberikan oleh Buya, bagaimana innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka orang-orang yang mensucikan diri dan bertaubat. Nah, kemudian kedua, bagaimana pada saat hati sudah mendapat rahmat itu, maka akan mensegerakan untuk melakukan sesuatu kebaikan, dan apabila melihat sesuatu keburukan atau mengingat keburukan langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya orang-orang sudah mendapat rahmat. Tetapi orang-orang tertentu kadang karena ilmunya cukup ini, aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Akhirnya dia punya pandangan begini, kalau begitu cukup mengingat, untuk apa mendirikan sholat? Kan tujuannya aqimis sholata li zikri. Nah, ini kan namanya mengakal-akali. Jadi saya kemarin di satu room lagi, aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kalau kita sudah mengingat, ya sudah mendirikan sholat, tidak perlu lagi ruku dan sujud. Nah, ini yang bingung saya, pengetahuan dari mana dia dapat sampai memakai dalil itu untuk akal-akalan. Nah, seperti itu. Otak akalnya yang berlebihan atau bagaimana? Bukan berlebihan otaknya tadi itu, tetapi di situ dia tidak menyingkap daripada makna mengingat dan mendirikan tadi itu. Mendirikan, kan adalah kata bantu, men adalah kata bantu, sedangkan diri adalah kata baku. Diri adalah kata baku, men adalah kata bantu, kan adalah kata bantu. Maka dikatakan men. Jadi kalau men tadi itu adalah dengan kesungguhan. Ada kesungguhan, ada nawaitu. Ada niat, ada kesungguhan. Diri. Keterkaitan kepada rohani, kan mendirikan, kan tadi itu adalah fiil yang keterkaitan kepada menjalankan. Maka di situ mendirikan. Apa dulu kata men? Men ini adalah fiil kepada hati yang selalu bersyahadah. Nah, ini dikatakan mendirikan. Nah, ini dikatakan mendirikan.
Dirikanlah solat untuk mengingatku. Maknanya apa? Ingat tadi itu bukan ingat di pikiran. Ingat bukan dalam bentuk pengetahuan. Ingat itu adalah kembali itu adalah taubah, taubah tadi itu adalah musyahadah, musyahadah itu adalah penyaksian, penyaksian itu adalah syuhud. Itu di dalam maknanya hudur hati dengan Allah. Syarat utama mengerjakan solat harus hudur hati dengan Allah. Syarat utama di saat berzikir hudur hati dengan Allah. Saat kita syarat utama membaca Al-Quran harus hudur hati dengan Allah. Apapun kegiatan kita hudur hati dengan Allah. Ini dikatakan mendirikan. Jadi dilencengkan ayat ini tidak memaknai dengan suatu bab kata, ada antonim, ada homonim, ada sinonim dalam kalimat tadi itu. Maka dibagilah ilmu bayan tadi itu, ada nahwu, ada saraf, ada balaghahnya. Ini adalah konteks bahasa untuk mengungkap maknanya, bukan tafsiran. Kalau tafsiran itu akalan, mengakal-akali, tetapi makna itu daripada hati. Mengakal-akali yang keterkaitan diakali yang terhijab dengan nafsu. Tetapi kalau misalnya untuk yang dikatakan daripada hati sir tadi itu zauknya, itu bertemu dengan maknanya, makna. Maka di situ man itu adalah kata niat bersungguh-sungguh. Dirikan ruh. Maksudnya ruh tadi itu yang dikaitkan kepada basirah, yang menyaksikan kebesaran Allah sehingga hati itu hudur dengan Allah. Maka di situ tidak kita mendengarkan ayat yang keterkaitan kepada riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah, solatlah engkau sebagaimana engkau melihat Allah. Kalau tidak mampu engkau melihat Allah, dan ketahuilah Allah melihatmu. Kan begitu. Melihat Allah itu bukan makna kita melihat kopi begini. Ini salah. Kalau tidak ada bimbingan di dalam mentafsir, memaknai kitab tadi itu, melenceng jadinya. Jadi melihat tadi itu yang disaksikan oleh basirah wajah Allah, bukan zat. Bukan zat. Ini makna melihat tadi itu. Wajah Allah yang keterkaitan kebesaran Allah. Ini yang dikatakan melihat. Ini dikatakan oh surah Allah. Kalau begitu dianya, maka mensamakan Allah dengan makhluk. Pernah tidak dia melihat dalam sesuatu hal keterkaitan Nabi Musa alaihissalam? Kan itu firman Allah. Firman Allah keterkaitan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Kan begitu? Maka Nabi Musa berulang-ulang kali meminta untuk melihat zatnya. Allah pancarkan nur zat. Maka pecahlah gunung itu. Maka bukti pecah gunung Tursina itu, lihatlah di sebelahnya itu. Kiri dan kanan depannya itu bukti pecahnya gunung itu. Maka disitulah daripada Nabi Musa alaihissalam 30 hari awalnya. Sebab itu ditambah 10 hari kemudian. Ditutuplah mukanya itu dengan kain. Barang siapa yang melihat muka daripada Nabi Musa buta. Karena apa? Pancaran nurullah terpancar kepada zahir batinnya. Karena memancar nurullah di hatinya, maka dia melihat nurullah, bukan zat Allah. Maka yang diingat itu didirikan yang sebagaimana hati yang selalu memandang nurullah tadi itu. Itu maknanya. Paham ya? Paham. Saya paham. Itu dalam konteks konektivitas dengan nur ilahi, itu pun
kalau dikehendaki bila hati ini tidak terhijab. Kalau hijabnya tebal, tentu pancaran itu tidak akan tembus ke sekat-sekat sebagaimana tadi yang Buya sampaikan ada 7 lapis, tentu tidak akan masuk ke bagian paling dalam, sehingga ada kata-kata orang tua gini, ada Pak Ismail, bahwa ada 2 nak di dalam hati itu. Yang pertama, selama dia benar tidak pernah salah, dan selama dia salah tidak pernah benar. Jadi ada 2 hal di dalam hati, selama dia benar tidak pernah salah, dan selama dia salah tidak pernah benar. Itulah yang perlu kau pelajari. Nah, ini kata-kata orang tua. Ya, begitu artinya terjemahannya dalam bahasa Bugis. Artinya sipungan atau ngeden kena bale, sipungan na bale tidak pernah dan kena tongeng. Mapakuro, selama dia benar tidak pernah dusta, dan selama dia dusta tidak pernah benar. Nah, begitu kata-katanya dalam hati itu ada seperti itu. Katanya seperti itu. Dan perkara itu bukan terjebak dengan permainan menyusun dalam satu kata-kata saja, bukan terjebak dalam satu perkataan yang ianya terkait kepada ilmu saja, tidak Pak Rahman. Ada pembuktiannya kepada diri kita. Ada pembuktian kepada diri. Dan bisa dipraktekkan dan bisa dicontohkan. Karena kajian itu hanya keterkaitan dengan bahasa yang tersusun, anak-anak kita sudah bisa menyusun kata. Merangkai kata. Tetapi memaknai kata membawa kepada diri kita itu adalah proses. Maka seseorang yang dikatakan dirahmati Allah menggigil daripada sumsum ke seluruh anggota tubuhnya terdingin. Itu efek kepada dirinya. Itu efek kepada dirinya. Satu hentakan napasnya saja menyebut nama Allah, bergetar tubuhnya dan menggigil anggota tubuhnya. Itu yang nur tadi itu. Itu orang yang telah berjalan di situ, paham dia. Satu hentakan napas saja. Menyebar daripada sumsumnya, tulangnya, darahnya, dagingnya, uratnya, kulitnya, daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Allah. Dan itu pun mendawamnya, caranya berbeda-beda tergantung daripada sesuatu ijazah daripada setiap perguruan tadi itu. Kalau guru yang ahli di sana, maka prosesnya akan cepat. Itu yang dikatakan yang sebagaimana menyebar ke seluruh anggota tubuh tadi itu. Menyebar ke seluruh anggota tubuhnya tadi itu. Ini yang dimaksudkan yang sebagaimana tadi itu masuk ianya ke celah-celah yang 7 lapis tadi itu. Sehingga nur di situ. Maka membekaslah kepada anggota tubuhnya tadi terpancar nur tadi itu. Nah, itulah yang diibaratkan, yang digambarkan sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa tadi itu yang dipegangnya adalah ilmu yang hak tadi itu, maka memancar memutih kepada anggota tubuhnya itu berkilauan cahayanya. Setiap nabi, setiap rasul, setiap wali Allah, maka akan memancar itu karena yang dipegangnya itu hak daripada Allah. Akan ada di situ. Itu tidak bisa didustai, tidak bisa didustai, dan tidak bisa kita katakan dengan lisan saja, tetapi ada pembuktiannya di situ. Ada pembuktiannya di situ. Ini adalah perjalanan. Artinya perjalanan yang nanti akan memberikan kita jawaban apa yang disampaikan oleh guru. Inilah kebenaran hakiki,
Dan inilah yang nafsu semata. Ini kebenaran hakiki, ini nafsu semata. Jadi dari situlah kita bisa memfilter barangkali ya, dari pengalaman pribadi dan perjalanan spiritual kita masing-masing, saudara-saudaraku, mungkin dari situ bisa mengambil satu hikmah di balik perjalanan itu. Seperti itu barangkali Bu ya. Dalam perjalanan tadi itu biasanya Bapak kalau handal dia di situ, maka perjalanan itu adalah keterkaitan di situ banyak, ada ujiannya, ada godaannya, ada etikatnya, ada batasannya. Disitulah butuh pembimbing, bukan kita sendiri yang berjalan. Nah, itu dikatakan robitah tadi itu, hubungan kerohanian tadi itu. Maka kalau tidak ada pembimbing di situ, bukan sebatas perjalanan, orang yang telah berjalan itu orang yang paham. Orang yang perjalanan tadi itu yang dikatakan salik itu benar. Menuju dia di situ. Karena dalam perjalanan tadi itulah ianya mengetahui tadi itu. Kalau tidak berjalan hanya sebatas ilmu saja banyak yang mengetahui. Tetapi kalau perjalanan tadi itulah tumbuh ke imannya di situ. Jadi kita sambung dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Anugerah berupa diingat Allah lebih agung daripada kesuksesan apapun yang berhasil diraih seorang hamba. Ada kita mengingat Allah, ada yang diingat Allah. Kan pernah disampaikan. Ada karomah isi, ada karomah maknawi, ada karomah yang agung di sisi Allah. Dan ini juga yang disampaikan oleh Hakim At-Tirmizi, yang keterkaitan anugerah berupa diingat Allah lebih agung. Itu ada efeknya kepada diri. Tandanya tadi itu ada juga pada diri. Orang yang mengingat Allah itu sudah biasa. Tetapi kalau orang diingat Allah, itu luar biasa. Tandanya ada kepada diri. Maka di saat berzikir, di saat sholat, ada perkara-perkara tanda-tanda diberikan, pernah diijazahkan kepada bunda dan bapak kita itu. Tanda-tandanya tadi itu. Apa tandanya Pak? Tanyalah ke gurunya. Tanyalah ke gurunya. Cara mendawamkannya, tandanya tadi, tanyalah ke gurunya. Nanti ternyata di sini cerita pula ada koma-koma yang lain. Padahal itu belum pernah dirasakan. Makom itu nanti menjadi pendusta begitu. Kita tuh jujur dengan keilmuan itu lebih baik. Kalau saudara Subandi berguru, tanyalah ke gurunya. Nanti bertanya di sini, bertanya kepada yang lain, berbeda jawabannya, mengelirukan. Tumbuh kerancuan. Kan pernah diijazahkan bagaimana di sebelah kiri tadi itu, apa yang dibaca, yang sebelah kanan tadi itu, apa yang dibaca, kan pernah diijazahkan itu. Nah, dalam sesuatu aribillah mengatakan, tanda-tanda seseorang tadi itu diingat Allah, hatinya selalu mengingat Allah. Dan ada juga dampak kepada anggota tubuhnya yang telah diijazahkan itu. Nah, karomah isi ini yang keterkaitan ton kebala, berjalan di atas air bisa hilang. Itu adalah karomah isi yang dizahirkan, dan orang yang bersekutu kepada setan ataupun iblis pun bisa juga begitu. Kenapa? Karena di tahan kebal tadi itu ada nama ruhnya yang disebutkannya di kulitnya itu. Menebal bibirnya ini ada merasakan itu. Jadi cara-cara itu sudah banyak dilazimkan. Ada yang keterkaitan kepada qadam, ada keterkaitan kepada kemurnian, tergantung dimanapun dianya berguru itu. Tapi pernah diijazahkan untuk hal tersebut, ini yang lawannya di sini nih, air mata di sini nih.
Kan pernah diijazahkan itu. Lawannya di sini nih. Jadi kita mengkaji itu bukan untuk mencari kekebalan, tetapi kebalah hati daripada godaan. Itu yang mantap, itu baru kebal. Masih tergoda kita. Bukan ilmu kebal namanya. Itu adalah nenek moyang kita begitu diambilnya untuk mempertahankan negara dan bangsa, bukan untuk ria dan ujub. Kalau untuk sekarang itu adalah mempertahankan diri daripada hal yang tidak baik, bukan untuk kesombongan. Itu manfaatnya. Itu manfaatnya benar. Kalau benar seseorang tadi menuntutnya, dia akan mempertahankan marwah dirinya. Dia mempertahankan dalam bentuk jihad, maka diizinkan Allah. Itu yang benar seseorang tadi itu. Bukan untuk dibangga-banggakan, bukan. Itulah nenek moyang kita dahulu menuntut tersebut, bukan sembarangan dia. Pasti ada tujuan-tujuan yang tertentu itu. Nah, karomah maknawi ini adalah karomah yang keterkaitan istiqamah yang Allah berikan. Yang mana istiqamah yang Allah berikan ini adalah senantiasa hatinya itu berjalan di jalan ketakwaan kepada Allah. Itu dikatakan istiqamah. Ada juga orang istiqamah kepada amal keburukan. Ada juga orang istiqamah di jalan Allah. Nah, yang dikatakan istiqamah ini adalah maknawi istiqamah di jalan kebaikan, di jalan Allah. Maka itu dikatakan Rasulullah, orang meninggal tadi itu tergantung kebiasaannya yang ia lakukan semasa hidup. Karena apa? Karena anggota tubuh kita ini merekam segala perjalanan kita masa hidup sampai akhir. Kenapa dikatakan merekam? Contoh, ketika orang meninggal tadi itu ada matanya melotot begini, ada yang menghadap ke kiri, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke kanan, ada juga lidahnya terjulur. Ada yang terjulur keluar, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ada juga yang berbusa. Ada juga mukanya itu yang ketakutan. Ada juga mukanya itu yang tersenyum. Ada juga mukanya itu seperti mana sedih. Ada juga yang berkeringat. Ada juga di sini setitik air di sini nih. Ada juga di situ yang keterkaitan di tempurung ini di sini bercahaya. Ada juga jempol kakinya itu turun ke bawah satu, yang kiri. Ada juga yang kanan. Ada juga yang ke bawahnya kedua-duanya turun. Ada juga yang naik ke atas. Ada juga yang satu naik ke atas, yang kiri. Ada juga yang kanan. Ada juga yang lurus. Semuanya itu menggambarkan ada yang batang tubuhnya itu keras. Ada batang tubuhnya itu yang lemah. Semua itu menggambar rekam jejak apa kebiasaannya. Maka tubuh kita ini kan pernah dikatakan sebagaimana anggota tubuh kita ini adalah wadah penampakan daripada hati. Ketika kita berpenyakit hati, nampak tidak kepada muka kita? Nampak. Marah kita, nampak. Iri kita, nampak. Sedih kita, nampak. Tidak bisa dusta. Karena kejujuran anggota tubuh itu tidak berdusta. Karena anggota tubuh itu istiqamah. Ini dikatakan istiqamah asal. Apa tandanya? Mata apakah mengambil peranan kepada penglihatan? Mulut apakah mengambil peranan kepada mata? Hidung apakah mengambil peranan kepada pendengaran? Tidak. Sesuai dengan amanahnya masing-masing. Dan dia istiqomah dengan apa yang telah ditetapkan Allah. Seperti apa? Urat kita itu istiqomah mengalir. Dan jantung kita itu istiqomah memompa darah. Dan empu kita itu istiqomah untuk keterkaitan kepada memfilter racun. Dan usus kita itu istiqomah untuk mencerna makanan. Saluran pernapasan kita itu istiqomah untuk bernapas. Mata kita istiqomah untuk melihat. Gigi kita istiqomah untuk mengunyah. Pendengaran kita ini istiqomah untuk mendengar. Tangan kita ini istiqomah untuk bergerak. Kaki kita ini istiqomah untuk melangkah. Istiqomah tidak anggota tubuh kita tadi itu. Maka jangan rusak hati tadi itu terhijab sehingga istiqomah tadi itu kepada keburukan. Kalau hati tadi itu rusak, maka istiqomah daripada anggota tubuh kita ini juga akan rusak.
Maka dikatakan sensorik tadi itu mengantarkan kepada otak yang dikatakan otak pusat, menyimpan ianya kepada memori kecil, sehingga rekaman jejak itu akan berulang-ulang terus senantiasa. Nah, rekam jejak inilah menjadi suatu kebiasaan yang menyimpan dan menginput daripada kebiasaan-kebiasaan yang pernah kita lakukan. Kalau kebiasaan hati tadi itu selalu bermusyahadah, maka menginputlah rekaman tadi itu selalu dia bermusyahadah. Ketika hati tadi itu terhijab, maka terinputlah hijabnya tadi itu berkata-kata buruk perkataan tadi itu. Contoh saja orang ketika ianya selalu berkata buruk, maka perkataan buruk itu yang selalu diulang-ulangnya. Karena memori itu adalah menyimpan rekam jejak yang ianya sifat berulang-ulang, yang dikatakan di situ adalah kebiasaan istiqomah. Ini dikatakan istiqomah asal. Maka ada baik dan buruk. Maka ada baik dan buruk. Maka berkesesuaian dengan sabda Rasulullah. Apabila segumpal daging tadi itu baik, maka baik semuanya. Semuanya apa? Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika segumpal daging itu rusak, maka rusak semuanya. Karena apa? Karena anggota tubuh ini adalah bekasnya daripada hati yang keterkaitan penampakan yang ditampakkan di atas kejujuran batang tubuh tadi itu. Maka batang tubuh tadi itu adalah tidak bisa berdusta. Yang sering berdusta itu adalah perkara hijab, nafsu-nafsu yang dimurkai, dan perkara setan tadi itu. Ketika kita buruk, maka jenazah tadi itu kan tampak buruk juga itu. Melotot matanya itu. Ada istiqomah asal yang Allah berikan, ada istiqomah yang keterkaitan karomah. Ada nur asal namanya, ada nur yang Allah berikan di saat perjalanan tadi itu. Kan begitu? Semua makhluk Allah ini ada nur yang Allah berikan ini, asalnya. Terutama kepada manusia akan menjadi hijab kepadanya. Ketika nur asal ini terbuka, maka Allah berikan cahaya berupa warid. Nur asal ini dulu yang dibukakan. Baru terbuka. Ketika nur asal ini tidak terbuka, minta pula yang lain. Mana bisa? Stop. Nanti ada yang mana ilmu asal, yang mana ilmu laduni, yang mana ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu yang terpuji, yang mana ilmu tercela, yang mana nur asal, yang mana nur pemberian daripada Allah yang Allah berikan berupa karunia. Sedangkan dalam perjalanan itu berlapis. Ada waridat ilayah, ada cahaya tawajuh, ada cahaya iman, ada cahaya inayah, ada cahaya hidayah, ada cahaya akal. Tidak akan sama. Proses ini adalah sesuatu hal, seseorang salik tadi itu memang betul-betul terproses dengan hal itu. Itu yang dikatakan berlapis-lapis tadi itu. Sedangkan nur asal ini sudah ada sebagai nikmat imdak kepada alam semesta ini. Sebagai nikmat imdak kepada alam semesta ini. Itu nur asal. Ada juga kajiannya. Dan sir itu pun ada beberapa tingkat. Ketika ianya semata untuk mengetahui Allah, itu sir keilahian. Ketika ianya menimbang sesuatu, itu dikatakan nur akal. Ketika ianya mengetahui sir ilmu. Ketika terbuka alam malakut, sir malakut. Tidak sama sir ini. Wadahnya itu sir, tetapi untuk mengaplikasikannya itu, untuk mendawamkannya, untuk mengisarahkannya, untuk mensarahkannya berbeda-beda. Karena berbeda tadi itu ada furqan. Furqan tadi itu adalah kehalusan yang diterima seseorang tadi itu. Ada furqan yang Allah tajalikan, yang Allah berikan asal, ada furqan yang Allah berikan berupa karunia. Semuanya kurnia Allah. Tetapi ada dibagi tadi itu agar paham kita. Kan sebagaimana mata ini bisa melihat yang jauh dan dekat. Bisa merasakan yang kecil, yang besar. Mata ini. Itu furqan. Lidah kita ada dapat merasakan pahit, manis, asam. Itu furqan. Dengan adanya diberitahu tadi bisa kita menemukan nama-namanya tadi itu. Itu padanya
Adam dikatakan tubuh kepada kita. Maka Adam beritahu nama-nama benda, maka ia mengetahui. Tahu kita jauh, tahu kita dekat. Kalau kita mengkaitkan perkara itu. Contoh, kulit kita mengetahui ianya apa? Mana hawa panas, mana hawa dingin. Nah, mengetahui tadi itu ilmu tidak ada. Di sinilah yang dikatakan ilmu Allah meliputi sesuatu. Inilah nur asal namanya. Kalau jatuh kepada binatang, naluri namanya. Maka binatang tadi itu tahu dia makan, tahu dia kawin, tahu dia apa. Itu kan pengetahuan itu. Maka dari pada pohon tadi itu, kalau tidak ada mengetahui akar tadi itu untuk mencari makanan dan proses daripada fotosintesis dengan bernapas tadi itu dengan daunnya, itu kan ilmu itu. Kan begitu. La ilaha illallah. Ini dikatakan ilmu itu nurullah. Asal. Belum lagi yang lain-lainnya. Maka dikatakan ilmu Allah meliputi setiap sesuatu, kuasa Allah meliputi sesuatu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sabda Rasul. Allah dekat di batu dan di pohon, kata Rasul. Maksudnya dekat tadi itu apa? Pengetahuan Allah. Tak luput daripada Allah Maha melihat, Maha mengetahui, dan tajalli di situ adalah sebagai nikmat indab, ilmu, kodrah dan irda Allah. Bukan bermakna zat bersatu dengan makhluk. Nah, ini yang kacaunya. Semuanya dikatakan ya Allah. Menjisimkan Allah jadinya begitu, menjirimkan Allah, menjoharkan Allah. Kan begitu. Mengkaji ketuhanan tetapi kufur akan nikmat Allah jadinya. Mengkaji ketuhanan langsung menjadi Tuhan. Mengkaji Allah langsung menjadi Allah. Mengkaji Allah tetapi syirik kepada Allah. Kan syirik kepada Allah jadinya buat seperti itu. Jadi keterkaitan kepada banyak di komal-komal kita mendengarkan perkara itu, biarkanlah, jangan kita sampai seperti itu. Jangan kita berdebat, tetapi kita untuk memilahnya, maka nanti kita legalkan ini, berdakwahlah di jalan Allah dengan sebenar-benar dakwah tanpa adanya pamrih. Lillahi ta'ala. Maka di situ kita kuatkan dahulu dengan legal hukum dan perizinan daripada Kementerian Agama dan kitab kerohanian tadi. Kita akan bagikan masing-masing insyaAllah. Silakan Saudaraku Ismail. Terima kasih Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Buya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih saudara dan saudariku semuanya. Ada dua hal yang saya coba mau tanyakan dengan guru ini. Pertama, tentang bodoh hati mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala atau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala tentu dengan zikrullah. Tentu di sini Guru kita melafalkan Allah apakah zahir maupun hanya batin saja. Namun sebaik-baik, walaupun tadi diterangkan sebaik-baik mengingat Allah adalah sholat, namun di sini masuk pertanyaan saya, sebaik-baik mengingat Allah itu dalam hati tadi mengingat Allah, apakah hanya semata-mata asmanya saja dengan mengucapkan zikir Allah tadi, atau ada yang lebih dari itu seharusnya Guru? Izin petunjuk. Nah, cukup. Asma tadi kan menunjukkan kepada sifat, sifat menunjukkan kepada zat. Kan begitu. Maka Allah itu adalah ismu zat. Napas kita ini, penglihatan kita ini, suara kita ini, setiap yang bergerak menyawa tidak? Coba jawab. Nyawa Guru.
langsung spontan jawab nih. Ya guru, Bernyawa. bernyawa guru. Bernyawa, Setiap yang Bu, ya. bergerak bernyawa. Setiap yang bernyawa tadi itu ada ilmu Allah tidak? Ada kodrat Allah tidak? Ada irada Ada Allah tidak? ilmu dan kodra Ada, irada Bu, ya. Allah guru. Coba tarik nafas tadi itu, saksikanlah sifat Allah di situ. Menunjukkan kepada zat, ismu zat Allah. Tarik. Gerak Ya, dan guru. diam kita ini ilmu Allah tidak? Kodrat Allah Allah. tidak? Irada Allah tidak? Ilmu Allah. Ilmu Allah, irada Allah, kodra Allah Nah, suara kita ini diberikan tidak? Iya. diberikan. Diberikan, Bu, ya. Suara ini adalah pancaran kalau kita terbuka nur asal tadi itu, maka nur keluar dari hatinya itu menembus ke hati kita. Itu perbedaannya. Ada yang terhijab dalam satu perkataan, ada yang terhijab dengan suatu keilmuan. Ada di situ pembedaannya. Maka Nabi Allah itu nur memancar langsung tembus kepada hati itu. Ya. Tidak sembarangan. Nah, untuk membuka itu, untuk mengabarkan itu, bukan sebatas kita pengetahuan seperti ini, akan tetapi betul-betul terus didawamkan agar terbuka itu. Nah, nyawa kita ini kan keterkaitan kepada terjalinya ilmu kodrah dan irada Allah. Bukan Allah di dalam, bukan Allah itu nyawa. Maksudnya adalah nyawa kita itu adalah tajali ilmu Allah, kodrah dan irada Allah. Kalau tidak adanya, contoh seperti sel telur tadi itu. Kalau tidak adanya ilmu tadi itu di sel sperma tadi itu, bermeliaran masuk kepada mani kam ke dalam rahim tadi itu. Kenapa satu yang jadi, semuanya banyak mati? Kan sudah terjali ilmu di situ. Sudah ada terjali kuasa di situ. Telah terjali iradah di situ. Ya kan? Itu sebagai bukti yang keterkaitan nyata di bawah kandungan ilmu Allah. Terima kasih banyak. Nah, yang kedua guru gini, pernah kami mendengar katanya ilmu-ilmu Allah ini ada yang tersurat dan ada yang tersirat guru. Tentunya tadi diambil satu perumpamaan untuk mendekatkan paham dan yakin bahwa Allah itu benar-benar ada dan kuasa atas segala sesuatu. Artinya kodrat dan iradanya. Buah kelapa tadi benar-benar dia bersusung 7 guru bila mana kita perhatikan. Yang mana kulit, sabut, batok. Kulit antara batok ke isi dan air dan rasa di balik itu guru. Namun kalau dikatakan tadi oleh orang tua kami di atas, katanya ada tombong, kalau bahasa kami di sini tompong ya, atau tombong. Dan di balik tombong itu ada hidupnya, kelak nanti akan menjadi batang kelapa pula. Katanya tidak ada, bukan tidak ada, namun terbatas kita melihatnya karena kecil, karena dia kelapa itu masih muda. Dan di situ tadi tentu jelas-jelas meyakinkan saya secara pribadi guru, bahwa di situ ada hidup terkandung. Bukan berarti Tuhan, tetapi Allah yang memberi dia hidup dan berproses. Sama dengan tadi gerak, dia pun bergerak karena tumbuh. Itu fakta dan kenyataan guru. Ya. Seperti itu guru. Nah, yang tersurat adalah sesuatu yang kulit tadi itu kan tersurat itu. Ya. Yang tersirat tanda-tanda ada di dalamnya itu seperti apa namanya, tanda-tanda yang di dalamnya itu ada yang putih itu apa namanya itu? Tombong. Tombok itu kan pasti ada tanda-tandanya itu. Di dekat kulitnya itu. Tanda-tanda. Ya. Ada tanda-tanda ini disebut tersirat sehingga dapat tersurat yang dilihat di dalam kelapa tadi itu. Tanda-tanda ini jatuh kepada diri seseorang dalam perjalanan Quranian firasat. Contoh, lintasan. Lintasan itu tersirat tidak itu? Guru. Sirat guru. Tersirat itulah yang dikatakan lintasan yang keterkaitan kepada firasat. Itu tersurat, ini anggota tubuh kita ini. Nah, tersurat anggota tubuh kita, di sebalik yang tersurat ini ada yang tersirat. Apa? Rahasia ketuhanan. Yang tersurat alam ini, yang tersirat di situ apa? Rahasia ketuhanan.
Apa tanda-tandanya? Adanya alam menunjukkan adanya Allah. Kan tanda itu. Ya Buya. Bergeraknya anggota tubuh kita tadi itu ada tandanya ruh. Ya, hidup. Ya Buya. Ruh tadi itu tandanya ada sifat Allah. Nurullah yang Allah pancarkan, ilmu, kodrat dan irada Allah pada ruh tadi itu. Ya Guru. Nah, sudah jelas. Insya Allah Guru. Saya melanggar pula ini, kasih cukup 3 karena menggabungkan tadi antara hati cenderung bersikir dan buah kelapa tadi yang kita coba lihat kebesaran Allah di situ. Apakah bermakna Guru tombong dan hidupnya tadi? Adakah persamaan dalam diri yang dimaksud ibarat tombong tadi? Tentu kita ada jantung yang bergerak dengan sendirinya di sini Guru, yang menandakan kenyataan hidup itu pula. Nah, jantung itu adalah ada kolbu, ada kalbu. Kalau untuk keterkaitan dalam perjalanan gerak jantung tadi itu murni karena manusia tidak dapat menggerakkan jantung. Paham? Jadi untuk membedakan yang mana yang kuasa Allah, yang murni, yang mana yang diberikan kuasa oleh Allah. Contoh. Saya ulangi pada pergerakan mata ini. Kita melihat tadi, kita bergerak mata tadi itu ada bergerak dengan sendirinya tidak? Bergerak dengan sendirinya Guru. Ada tidak kan? Ada. Ada. Oke. Ada Buya. Sebab itu Allah memberikan kuasa untuk bergerak tadi itu, bisa tidak kita menguasai mata kita ini? Nah, bisa tidak? Tidak bisa. Guru. Bisa. Bisa lah. Bisa Pak. Nah, lihat nih. Saya tutup mata saya satu. Nah, saya mainkan mata dengan saudaraku Ismail. Hai saudaraku Ismail. Maksudnya begini Guru, begini izin. Maksudnya bisa di sini di saat kita bahasnya syariat. Tapi kalau tadi itu ilmu dan kodrat Allah itu tentu kita tidak kuasa tanpa ilmu kodrat tadi itu. Bukan begitu cara mengambilnya. Di sini ada sesuatu furqonnya yang harus saudaraku pahami agar tidak terjebak tadi itu. Contoh, pergerakan napas tadi itu kalau kita tidak merasakan dia bergerak sendiri tidak? Bergerak sendiri Guru. Itu menunjukkan kuasa Allah. Tetapi Allah menitipkan kuasa tadi itu agar dapat kita menguasai dalam bentuk keridaan tadi itu, maka kita tarik napas tadi itu. Ini begitu. Ya Guru. Nah, tangan ini dapat kita menggerakkan tidak? Ya dapat kita gerakkan. Dapat. Jantung tadi itu tidak dapat kan? Tidak dapat. Nah, itulah perbedaan antara murni daripada kuasa Allah yang dititipkan Allah kepada kita. Ya Guru. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, barang siapa yang ianya mengatakan hasrat itu kehendak Allah, syirik. Begitu halusnya makrifah daripada Syekh Abdul Qadir Jalani ini. Nah, contoh, pernah tidak, ini perbedaan izin dan ridho Allah. Seperti saudara kita Ismail kemarin itu minum. Coba, kan ada air itu di gelasnya. Coba ambil airnya. Minum lagi lah. Lagi kosong di depan Guru. Anggaplah. Kita minum. Oke. Ya. Coba saudara kan lagi merokok itu. Ya merokok. Ada. Coba rokok. Isap rokok tadi itu. Biasa saja kan? Biasa saja Guru. Nah, itu dikatakan nafsu di atas nafsu. Bagaimana perbuatan kita tadi itu diridhoi oleh Allah? Ya. Yang tadi itu Allah mengizinkan tidak? Ketika kita misap rokok tadi itu izin Allah tidak? Izin Allah Buya. Izin. Tapi izin Allah tadi itu belum tentu Allah meridhoi. Kan jelas? Iya, jelas.
Sekarang coba hisap lagi rokok, rasakan dipergerakkan tadi itu kasih sayang Allah. Berbeda tidak, lapang tidak dada tadi itu. Cobalah. Rasakan kasih Allah. Sayang. Tebarkan ke zahir batin. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Peringatan keras kepada budak-budak kita, jangan merokok. Nanti diperhatikan ke merokok, dia ambil pola rokok. Jangan ya. Ini peringatan keras dahulu. Masya Allah. Nah, kita sholat tadi itu kan diizinkan Allah. Ya. Iya Bu ya, Tetapi diizinkan. belum tentu diridhoi Allah. Bagaimana menjemput ridho Allah dalam sholat tadi itu? Hudur hati dengan Allah. Dengan perkara tadi itu yang saudara praktekkan. Itu maknanya saudaraku. Guru, Jelas. Alhamdulillah, sejak diajarkan guru, alhamdulillah. ada pelajaran yang sangat bagus juga di pembungkus rokok ini, Guru. Dia tulis rokok ini bisa menyebabkan kanker, serangan jantung dan lain sebagainya. Tapi tetap kita beli, tapi tidak juga kena-kena. Mudah-mudahan tidak lah. Kenapa? Karena dia jujur. Dia jujur sekali nih, Guru. Satu-satunya jualan yang paling jujur sudah rokok ini, Guru. Jadi memang jujur ini mujur. Bagus. Ya, Guru. Nah, contoh. Ya, Guru. Contoh. Lidah tadi itu diizinkan Allah untuk bergerak tidak? Diizinkan Bu ya. Oke. Bagaimana lidah tadi itu berkata-kata agar ada diridhoi Allah? Berkata-kata yang baik. Kita berkata baik belum tentu diridhoi Allah. Berkata-kata yang ada kaitannya dengan Allah. Ada hudur hati dengan Allah dahulu. Baru lapang hati tadi. Nah, sekarang kita berzikir tadi itu, contoh, sebut nama Allah saudaraku Ismail atau Bunda Kris. Sebutlah. Allah. Allah. Nah, itu izin Allah. Tetapi bagaimana zikir tadi itu diridhoi Allah? Coba tarik pergerakan nafas dulu. Tenang. Ini sebut-sebut dulu, tenang. Tarik pergerakan nafas. Tarik pergerakan nafas, hilangkan segala lintasan, hilangkan segala bisikan, tarik pergerakan nafas. Nah, di penghujungnya nanti, di penghujung nafas tadi itu sebutkan Allah. Sebarkan ke onta tubuh. Allah. Dalam hati. Berbeda Dingin, tidak? Bu ya. Beda. Berbeda, Guru. Terasa menyebar ke seluruh kucur tubuh, Guru. Alhamdulillah. Nah, Rasanya. bermakna tadi Allah izinkan, yang ini adalah ridho kan. Ketika menyebut dengan Allah dengan sendirinya, itu yang murni. Coba sekarang kan Allah dalam hati itu, Bunda Nur itu dalam hatinya Allah terus itu. Bunda Nur itu di atas. Walaupun dia tidak berbicara, buka mic saja ini. Itu murni. Bu ya. Jelas? Yang mana murni musyahadah batin, yang mana yang diizinkan, yang mana diridhoi. Jelas kedudukannya ini. Insya Allah jelas Bu ya. Guru, ini untuk malam ini insya Allah saya terakhir ini insya Allah bertanya, Guru. Setelah ini saya mute, ya. Guru, gini Guru. Insya Allah besok masih. Insya Allah, ya. Bapak Rahman senyum-senyum itu Bapak Rahman. Di saat Guru diam, lalu memusatkan perhatian ke gerak jantung dengan sendirinya tadi itu, menyatukan Allah, ini bermakna bagaimana, Guru? Saya entah kenapa, Guru, dengan sendirinya sering seperti itu, Guru. Jujur aja. Nah, sebagaimana kata Rasulullah, di antara dua lambung itu terdapat nafsu. Disitulah bagaimana kita menyebut keridhaan Allah, bukan berdiri kepada nafsu yang dimurkai. Maka di situ Allah mengatakan, kebanyakan manusia mempertuhankan nafsunya, kebanyakan bermegah-megah dengan nafsunya, dan berpecah belah dengan hawa nafsunya. Nah, maka berkesesuaian dengan contoh. Kita tarik pergerakan napas tadi itu. Naik tidak lambung perut kita di sini? Naik kan? Naik Bu ya.
Nah, dihujamkan di situ untuk melemahkan daripada nafsu tadi itu agar ia duduk kepada musyahadah. Jelas? Maka tersungkur lemah badan tadi itu. Ketika lemah badan tadi itu, itu tertanam sesuatu hal tadi itu, dia tidak mengeras, lemah badan tadi itu. Lemah meneteskan air mata kita. Dingin rasanya, itu di situ. Nah, itu adalah metode keterkaitan sebagaimana kita mengendalikan diri. Metodenya begitu. Maka cara mendawamkan zikir tadi, la ilaha illallah berbeda, zikir ilallah berbeda, zikir Allah berbeda, zikir hu berbeda, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berbeda. Cara mendawamkan salawat berbeda, cara mendawamkan Al-Fatihah berbeda, cara mendawamkan surah Al-Ikhlas berbeda. Tidak ada yang sama. Contoh, ada orang yang meninggal, lalu kita bacakan Subhanallah, tujuan kita baik itu, tetapi kedudukannya menyalah aturan tidak? Menyalah aturan tidak itu? Menyalahkan aturan. Lalu orang meninggal kita ucapkan Alhamdulillah, satu kampung bisa dikejarnya kita itu. Tidak sesuai Ibu ya. Lalu ada orang menikah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung orang itu menabuk kita itu. Betul Bu ya. Ya kan? Jadi perkara-perkara tadi itu cara-cara mendawamkannya berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Maka tasbih, tahmid tadi itu berbeda-beda cara mendawamkannya. Zikir tadi itu berbeda-beda mendawamkannya. Tidak sama. Maka disitulah sebagaimana metode-metode itu yang dikatakan cara itu dalam kitab bertarekat tadi itu berbeda-beda. Caranya tadi itu. Gak sama cara mendawamkannya tadi itu. Solat itu tarekah itu. Zikir itu tarekah itu. Hakikat dan makrifah di situ. Ya, ini sedikit sangat penting buat saya barangkali ya. Bahwa setiap yang kita makan itu, Bu ya, misalnya kita makan lemak, yang keluar untuk mencerna lemak itu adalah empedu. Kalau kita makan protein yang protease dari pankreas, makan gula insulin dari pankreas. Jadi tubuh akan menyesuaikan kita dengan apa yang kita makan. Nah, ini bagaimana? Ini kan sakit itu karena tidak terjadinya keseimbangan ini. Makanya kulu wasrabu halalan thayyiban, kulu wasrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi maka minumlah, kamu jangan berlebihan. Enzim yang dipakai itu harus sesuai dengan apa yang kita makan. Apabila makanan kita berlebihan, melebihi daripada enzim, maka terjadi penyakit. Artinya tidak terjadi keseimbangan. Contoh, gula terlalu banyak, insulinnya kurang, maka menumpuklah gula dalam darah. Nah, di sini dan kiat-kiat dalam konsep bukan lahiriah supaya makanan itu masuk dan tubuh juga akan bekerja dengan izin Allah dengan baik sehingga insya Allah dengan izin Allah semua akan berjalan dengan baik. Mohon sedikit pencerahan. Ya, begini Pak Rahman. Urat tadi itu menyalurkan darah-darah bermakna sudah ada ilmu kan? Sudah ada ilmu di situ. Nah, inilah yang dikatakan yang mana yang dicabut oleh Allah, yang mana diberikan oleh Allah. Di sini letaknya. Contoh, di saat seseorang anggota tubuhnya tadi itu diberikan bius, umpamanya ada sekarang itu pembiusan, ada separuh badan, ada full badan. Ada juga yang terkena hanya di sebagian umpamanya untuk penjahitan saja, seperti tangan saja, yang dibius seperti jari saja. Lengan masih bisa merasakan. Nah, begini. Ini menunjukkan yang mana yang dicabut Allah di atas ujian. Ini ujian, contoh. Ketika anggota tubuh tadi itu tidak lagi sejalur dengan hal yang keterkaitan, maka ianya akan ada pengumpalan dan ada tidak dapat merespon daripada makanan-makanan tadi itu. Sehingga terjadilah pengumpalan-pengumpalan dan sebagaimana dalam ilmu kedokteran. Ada usus buntu dan sebagaimananya. Nah, sedangkan
masih ada keterkaitan di sini ilmu Allah dapat merasakan pahit, manis, asam. Tetapi sudah sampai di sini, keterkaitan kepada usus tadi itu dapat mencerna baik, masih ada ilmu Allah. Ketika dicabut oleh Allah tadi itu, nikmatnya, nikmat ilmu, maka menjadi ujian. Ketika ridho seseorang tadi itu menerimanya, itulah orang-orang yang ridho dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah, itulah orang-orang yang hatinya diberikan ketenangan. Nah, ini letaknya ujian Bapak Rahman. Contoh yang sebagaimana kita sampaikan tadi, ketika ilmu Allah itu meliputi di zahir dan batin kita, maka zahir batin kita itu bekerja dengan baik. Ketika tidak bekerja dengan baik, maka pendengaran mulai tuli dan peka. Bermakna nikmat ilmu tadi itu Allah ambil tidak? Sehingga pengetahuan daripada pendengaran tadi itu. Nah, Ya. di sini letaknya Bapak Rahman. Di sini dikatakan yang mana diberikan, yang mana dicabut oleh Allah. Ini tandanya di sini. Tanda kebesaran Allah di sini. Tanda kebesaran Allah yang sangat luar biasa. Kalau kita cerna, dengan logika pun masuk. Dengan logika saja masuk kita. Maka ketika ada yang sakit di anggota tubuh tadi itu, maka itu merupakan nikmat ilmu secara asal Allah ambil. Sehingga anggota tubuh tadi itu tidak bekerja dengan baik. Ketika seseorang tadi itu ridho dengan ketetapan Allah yang Allah tetapkan tadi itu, itulah orang-orang yang bersabar ditimpa ujian, musibah dan sakit, itu merupakan anugerah kepadanya. Anugerah kepadanya. Ketika dia mengetahui itu, oh ini nikmat Allah yang Allah cabut. Karena Allah memberi nikmat milik Allah. Allah berkehendak dengan kehendaknya. Di sini terdapatnya. Maka bagaimanapun kita berupayakan belum kehendak Allah, maka akan belum terlaksana. Ketika Allah berkehendak, maka Allah Maha menyembuhkan. Di sini letaknya. Bunda Nur. Iya Buya. Tadi buka mic, sengaja dibuka mic. Kalau misalnya nanti kalau diapakan dipanggil langsung dia nyaut. Inilah pemikiran Bunda Nur tadi itu. Iya Buya. Buya, saya juga mau mohon minta maaf Buya sama Buya. Tadi saya tertidur Buya. Astagfirullahaladzim. Ini kebanyakan kehabisan opor dan lontong beginilah. Kemudian mungkin saya bermimpi itu Buya karena saya seperti menyimak. Kemudian ada teman yang menjelaskan pendapatnya kepada Buya. Tetapi itu teman menyimak Buya terlalu lama dia menjelaskan. Kemudian Buya saya lihat pergi. Pergi. Kemudian lama Buya tidak datang, saya pergi cari Buya. Saya pergi cari Buya. Tetapi saya belum dapat Buya, saya sudah terbangun Buya. Nah inilah dapat dipanggil itu maknanya tadi itu. Bunda-bunda dipanggil dalam keadaan tertidur. Iya Buya. Karena sekarang kan sudah terhubung itu. Sudah terhubung mendengarkan tadi itu. Mendengarkan pita suara kembali. Ini sudah ketemu lagi. Bunda. Ada seperti ini. Katanya mungkin Jadi mohon maaf Buya. Ya nggak apa-apa Bunda. kan Pak Ismail selalu melakukan ini. Sebelum makan itu yang pertama nasinya itu dia cium dulu, dia rasakan betul baunya itu nasi, baru dia makan. Nah itu apakah itu masih dibolehkan atau merupakan suatu yang contohnya itu sebelum merokok dia cium rokok dulu, artinya melapor setidaknya dulu, lapor dulu baru lanjut. Ada orang yang berpandangan seperti itu, mohon sedikit
pandangan. Coba contohnya, kalau saya mau makan, misalnya ini makanan, setelah betul-betul saya sudah tahu rasanya itu apa makanan, saya tahu makanan, baru bismillah. Allahumma badana fima razaqtana wa qina azaban, bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Ya. Ya, silakan Bu. Nah, penciuman itu ada penciuman hati, ada penciuman zahir. Nah, penciuman zahir itu kita mencium bahwasanya begitu susahnya dulu orang tua kita, kakek-kakek kita, sebagaimana dia mencekul sawah, memanen tadi itu kan ada sampai 6 bulan dahulu. Sekarang sudah dipercepat karena ada pupuknya. 3 bulan masih bisa apakan panen. Nah, ini adalah mencium secara zahir, mengingat bagaimana orang tua kita, saudara-saudara kita, kakek moyang kita tadi itu mengapakan sawah tadi itu agar kita tidaklah ianya sebagaimana menyia-nyiakan daripada beras dan nasi tadi itu, sehingga bentuk wujud syukur, buah daripada syukur tadi itu. Nah, ini keterkaitan kepada silaturahmi, sehingga kita tidaklah semena-mena kepada petani, semena-mena kepada kedua orang tua, dan tidak mau menyisakan daripada makanan tadi itu keterkaitan bentuk buah daripada syukur. Silaturahmi. Nah, sedangkan penciuman hati itu, ini adalah tajalli kasih sayang Allah. Itu wujud syukur. Sedangkan zahir tadi itu buah daripada syukur, sedangkan hati tadi itu, contoh kita mencium tadi itu, contoh Bapak ya, kita mencium tangan ini, terbayang orang tua kita, asal kita daripada air mani yang terpancar dengan tulang dada, dari sulbi dan tulang dada bercampurlah tadi itu di rahim. Kita lihat, kita cium. Nah, malu kita bermaksiat karena kita melihat asal daripada ibu dan bapak. Tetapi kalau kita mencium tadi itu dengan penciuman hati yang keterkaitan kepada tauhidan, nah, inilah usul yang Allah berikan ke bagaimana itu adalah keterkaitan kepada wajah Allah. Nah, itu Pak, usul. Maka penciuman batin daripada orang tua kita dulu mengajarkan kita cium makan tadi itu, dia mengambil dulu diajarkan sebagaimana orang tua kita dikepal dulu nasi itu, sekepal, lalu kita cium itu. Ya. Nah, Betul. Nah, orang tua saya juga mengajarkan seperti itu. Nah, mengambil mana kita cium, asal ini daripada petani. Petani ada kakek kita, ada saudara kita, ada bunda-bunda kita. Bermakna kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan tadi. Ini adalah buah daripada syukur agar kita menikmati makanan dengan hal yang ditampakkan tadi. Bersusah payahnya orang tua kita, kakek moyang kita mencekul sawah, kena hujan, kena panas, yang diapakannya. Astaghfirullahaladzim. Maka kita tidak ada timbul menghina dan merendahkan kepada status tadi itu. Ini buah syukur, silaturahmi, hubungan kita dengan manusia tadi itu. Sedangkan kita mencium kedua tadi itu, bisa kita menikmati makan tadi itu kan tajalli daripada kasih sayang Allah. Ini bab penciuman batin namanya. Penciuman batin namanya. Maka itu adalah, tidaklah orang tua kita itu mengajarkan sesuatu hal yang tidak baik. Semuanya itu ada makna. Ada makna itu. Nah, itu yang saya temukan dalam kajian mencium makanan. Tapi kalau meniup makanan tidak boleh. Meniup makanan itu tidak boleh. Gesa-gesa. Itu mau sekali dingin cepat, tidak boleh. Iya, Itu. tidak boleh. Itu pun Artinya dilarang dalam oleh proses Rasulullah. kesehatan juga bisa terjadi penularan ini bakteri, virus, apa tidak boleh. Kemudian itu kan tergesa-gesa namanya. Namanya tergesa-gesa kan perbuatan setan. Artinya Betul. Allah jangan melaksanakan sesuatu secara tergesa-gesa. Ada tumak nina lah begitu. Kalau setelah saya memahami tumak nina, tumak nina itu tidak bergabung antara ruku dan sujud, tidak ruku dan kembali. Jadi ada satu jeda berdiri. Jadi saya amati. Artinya dia tidak mau tumanina. Ini namanya tidak mau bersabar sedikit, biarkan dingin. Kalau ditiup itu terbesar-besar. Anda pakai diaduk pakai
Iya. Nah, ada metode yang begini Bapak Rahman dan bunda-bunda dan bapak-bapak kita bisa dipraktekkan. Ketika kita mencium tangan kita begini, ada bau darah dan daging. Menunjukkan kita mengingat kepada kedua orang tua kita. Cobalah. Untuk secara zahir, coba cium. Terbayang tidak kedua orang tua kita? Terbayang, Buya. Nah, ketika kita mencium tangan tadi itu, rahmat Allah zahir ini, maka dikatakan sebagaimana rahmat Allah. Kita cium tadi itu, cium batin. Maka anggota tubuh kita itu dingin dan tercium wangi nanti itu. Cobalah, wangi itu nanti. Itu orang-orang yang dirahmati Allah, maka dalam surga dia mencium wangi itu khas. Dengan penciuman hati, terjadi di situ rahmat Allah, kasih sayang, qudrah dan irada Allah dan ilmu Allah. Cobalah. Nanti akan ada wangi itu di sebelah kanan itu. Akan ada wangi sebelah kanan itu. Alhamdulillah suratku Agus wangi itu. Masya Allah. Iya, Buya. Wangi. Subhanallah. Wangi kan? Ini ilmu dari sisi Allah Taala melalui Buya sangat luar biasa ini. Mulai ilmu, kodrat dan iradah melalui Buya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak guru, ini luar biasa ini. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Apakah mau kita kotori jasad kita ini? Coba perhatikan. Jadi izin, saya tidak bertanya, ini sesuai janji dan dari hati tadi. Saya hanya berterima kasih kepada guru, bukan bertanya. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Maka dalam satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di surga tadi itu ada wangi itu khas, mencium wangi surga.